Halo Bapak dan Ibu guru, para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Ada kabar besar nih soal akreditasi sekolah. Pemerintah baru aja merilis instrumen terbaru untuk tahun 2024. Dan ini bakal mengubah cara kita melihat dan mengukur kualitas sekolah. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja yang baru. Coba deh, jujur, kalau dengar kata akreditasi, apa yang pertama kali muncul di pikiran? Buat sebagian besar dari kita, mungkin yang kebayang itu tumpukan kertas, begadang siapin dokumen, dan rasanya lebih kayak ngejar setoran administrasi daripada benar-benar meningkatkan mutu, ya kan? Nah, justru karena perasaan aduh, ribet banget itulah, perubahan ini jadi penting banget. Pemerintah sadar, cara lama udah nggak bisa dipertahankan lagi. Oke, mari kita lihat lebih dalam kenapa perubahan ini harus terjadi. Ini dia akar masalahnya. Kementerian Pendidikan sendiri bilang kalau instrumen yang kita pakai selama ini itu udah ketinggalan zaman. Kebijakan pendidikan terus maju, kurikulum merdeka jalan, tapi alat ukurnya masih yang lama, jadi ya udah nggak nyambung lagi. Karena masalah tadi udah diakui, lahirlah sebuah solusi yang konkret dan dampaknya ini langsung ke semua sekolah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan inilah solusinya, keputusan menteri yang baru. Perlu dicatat ya, ini bukan sekedar revisi kecil-kecilan. Ini benar-benar aturan main yang baru, sebuah kerangka kerja yang total berbeda untuk menilai kualitas sekolah kita. Dan ini sudah berlaku sejak Juni 2024. Biar lebih jelas, lihat deh perbandingan ini. Nggak ada abu-abu lagi. Dua aturan lama secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Titik. Sekarang, kita semua berpegang pada satu aturan main yang baru. Oke, jadi apa sih isi dari aturan baru ini? Apa intinya? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat kerja kita sehari-hari di sekolah? Instrumen baru ini dibangun di atas 3 fondasi utama, atau kita sebut saja 3 pilar. Tujuannya apa? Supaya kita punya bahasa yang sama dalam mengukur kualitas, entah itu di PAUD, SD, SMP, atau SMA. Jadi standarnya jelas dan universal. Pilar pertama ini perubahannya terasa banget nih. Fokusnya langsung ke jantungnya pendidikan, kinerja guru di kelas. Jadi, yang dilihat bukan lagi cuma guru ngajar apa, tapi gimana murid merasakan proses belajarnya. Apakah murid jadi pusatnya? Apakah mereka merasa aman dan didukung? Itu yang utama. Tentu aja, guru yang hebat butuh sistem yang mendukung kan? Disinilah pilar kedua berperan. Kepala sekolah sekarang perannya digeser, bukan lagi sekedar manajer administrasi, tapi jadi pemimpin pembelajaran yang bisa menciptakan budaya refleksi, kolaborasi, dan pengelolaan sekolah yang transparan. Nah, pilar ketiga ini melengkapi semuanya. Ini adalah fondasi dari segala fondasi, iklim sekolah. Karena logikanya sederhana, gimana murid bisa belajar dengan baik kalau mereka tidak merasa aman secara fisik dan psikis, atau merasa tidak diterima karena berbeda? Jadi, lingkungan yang positif dan inklusif itu wajib hukumnya. Tapi nggak berhenti di 3 pilar itu aja. Kerangka kerja ini juga cerdas loh. Dia bisa beradaptasi dengan kebutuhan unik di setiap jenjang pendidikan, nggak pukul rata semuanya. Untuk jenjang SD sampai menengah, ada tambahan satu komponen lagi, yaitu komponen keempat. Ini penting banget. Komponen ini jadi jembatan antara proses yang terjadi di sekolah, yang diukur lewat 3 pilar tadi, dengan hasil belajar siswa yang nyata, yang datanya diambil dari asesmen nasional. Jadi nyambung kan? Coba deh kita lihat tabel ini, kelihatan jelas banget kan fleksibilitasnya? PAUD misalnya fokusnya di 3 komponen untuk membangun kemampuan fondasi. Beda banget sama SMK yang punya komponen keempat dengan fokus pada relevansi dengan dunia kerja. Setiap jenjang punya kekhasannya masing-masing. Oke, setelah kita lihat semua detailnya, mungkin ada yang bertanya, jadi kesimpulannya apa? Apa pesan utama yang harus saya bawa pulang? Intinya cuma satu, kita sedang bergeser. Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental. Dari budaya, yang penting administrasi beres, menjadi budaya yang benar-benar peduli pada kualitas nyata yang terjadi di kelas dan dirasakan oleh siswa. Kualitas bukan lagi sekedar kertas. Atau bisa kita katakan begini, akreditasi yang baru ini diharapkan bisa menjadi cermin. Ya, cermin untuk kita semua berkaca, melihat sudah sebagus apa sih proses belajar di sekolah kita, bukan lagi jadi tumpukan laporan yang tebal dan cuma jadi pajangan di lemari. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Dengan semangat baru ini, dengan aturan main yang baru ini, kira-kira bagaimana sekolah Anda, sekolah kita masing-masing, akan mulai bergerak untuk mewujudkan fokus pada kualitas yang sesungguhnya ini? Sebuah pertanyaan untuk refleksi kita bersama.